One round away untuk piala pertama mereka di Challengers Indonesia. Dan ini dia, Frostbite miss, bakal swing, saya mau melakukan double kill. Dan tiba-tiba saja, Bigetron berhasil mendapatkan piala pertama mereka. Akhirnya kita punya juara baru. Boom Esports tumbang, Bigetron berjaya. Finally, akhirnya esports scene Valorant Indonesia hidup. ARF masuk ke dalam top 3 tim besar Indonesia. Congrats. BTR menang split 1 2023. Grats. Dan sekedar informasi nih ya, gua bukan bocil Tron mania, oke? Atau apapun lah sebutannya. Gua hanya suka sama scene Valorant dan kebetulan gua tahu perjuangan BTR dari awal sampai sekarang tuh kayak gimana. Sehingga pas gua tahu mereka dengan roster barunya, coach barunya, dan hasilnya memuaskan, gue merasa kayaknya BTR ini layak untuk didukung. Seperti kata General Son di live-nya, kalau misalkan Boom Boom lagi yang menang, ini bisa bahaya buat ekosistem Valorant esports di Indonesia. Jadi ini kabar bahagia juga lah buat kita para pecinta esports scene Valorant di Indonesia. Dan nggak cuma itu, kabar bahagia juga datang dari Timnas Indonesia yang menang juara 1 di SEA Esports Championship 2023, yang dimana ini adalah pre-SEA Games. Gue juga baru tahu. Jadi ini bukan SEA Games utama yang nanti akan ada di bulan Mei. Ya kalau nggak salah di bulan Mei. Jadi ini pre-SEA Games. Dan Indonesia menang tanpa kalah sedikit pun sama negara yang berpartisipasi. Semoga di SEA Games main event nanti di SEA Games, Indonesia bisa terus kayak gini. Ini adalah awal yang bagus. Dan semoga Indo Pride bisa konsisten dan bisa mendapatkan emas yang nanti akan ketemu sama Singapura dan Filipina. Akhirnya BTR bisa menjuarai kompetisi resmi dari Valorant di Indonesia. Setelah sekian lama ya, mereka mengikuti dari 2021 sampai sekarang, akhirnya mereka juara. Setelah sering banget dikalahin sama tim-tim besar, kayak dulu tuh ada Onyx, kemudian yang sampai sekarang ada Boom, sama Alter Ego. BTR yang sekarang bisa membawa juara untuk timnya. Dan bahkan gak cuma sekedar juara, mereka win streak. Dari main event sampai menang, itu dia nggak pernah kalah sama sekali. Yang pertama, Dewa United 2-0. Dewa turun ke lower bracket, Bigetron masih ada di upper bracket. Ketemu sama Boom Esports 2-1. Boom Esports di lower bracket ketemu sama ARF lower final. Menang. Boom 3, ARF 1. Naiklah Boom Esports ketemu sama Bigetron. 3-2 hasil final antara Bigetron versus Boom Esports. Dan gue nonton langsung, itu seru banget. Terima kasih buat Valorant Esports Indonesia yang udah membuatkan watch party di Rumah Wijaya. Seru banget. Kayaknya ada 2 orang deh yang dukung Bigetron di sana, yang dukung BTR ya. Karena mostly di sana yang dukung Boom Esports gitu. Jadi gue agak-agak. Sebelumnya kan kita tahu kalau BTR tuh suka gonta-ganti roster ya. Ada Cut, ada Nakia, ada Vascalis, ada Noisy Boy. Yang kalau Vascalis sama Noisy Boy itu kan udah pindah ke ARF tuh. Dan dengan roster yang sekarang dan adanya Coach Bali, menurut gue BTR tuh kuat dan menjanjikan. Sejak debutnya di Afrika TV waktu itu, masuknya NC Slasher, Frostmine, dan Zesbew, dan juga adanya Coach Bali di sana, membuat gue berpikir, apa jangan-jangan ini puzzle terakhir, kalau kata Isagi ya, puzzle terakhir yang akan membuat Bigetron atau BTR bisa bangkit dari keterpurukan. Di Afrika TV waktu itu, BTR menempati posisi kedua setelah kalah di Grand Final melawan MITH, yang dimana sebenarnya BTR udah pernah ngalahin MITH di group stage Afrika TV waktu itu. Jadi makanya sebenarnya agak kebingungan juga sih, lu di group stage bisa ngalahin MITH, dan juga nggak cuma MITH, ada SBE, South Build Esport. Tapi lagi-lagi mungkin namanya juga tim baru, jadi Grand Final dia kalah sama MITH. Tapi menurut gue untuk sebuah tim baru debut ya, menurut gue ini luar biasa gitu, hasil yang benar-benar menjanjikan. Dan dari situlah gue mulai tertarik untuk ngikutin dan mendukung BTR. Soal Coach Bali nih, jujur nih buat gue membingungkan banget ya, karena dulu Persija Esports itu digadang-gadang bakal menjadi top 3 atau top 4 tim di Indonesia. Tapi nyatanya mereka lose streak, sampai bawa Execuret sebagai sub pun Persija Esports masih belum mampu masuk dan lolos ke grup stage APAC 2022 lalu. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama Persija dulu, tapi yang pasti Coach Bali di BTR sekarang menurut gue bisa ngebawain performa yang luar biasa buat BTR. Dan gue berharap
Semoga ini bisa konsisten dan bisa membawa BTR menjadi tim kuat selain Boom. 3 pemain yang masuk ke BTR menurut gue membawa dampak yang sangat besar buat tim ini. Ada NC Slasher, mantan dari Onyx dan juga Boom Esports. Ada Frostmind, mantan dari XCN dan juga Boom Esports. Dan Zesbiu, mantan pemain SMG. Dan ternyata menurut gua 3 pemain inilah yang dicari-cari dari lama, yang ditunggu-tunggu sama BTR. Zesbiu sebagai IGL menurut gua bener-bener bisa ngebawa permainan BTR tuh lebih terstruktur, ngerti alur, dan nggak tahu kenapa bisa ngeluarin semua potensi dari pemain BTR yang lain. Terutama yang gua highlight adalah Morea. Dan hal itulah yang membuat Boom Esports kalah di Grand Final Split 1 2023. Tentu buat Boom ini adalah sebuah pukulan keras di muka ya, karena kalau kata Bang Wilson, ternyata Boom gak jago-jago amat. Kelihatan dari performa mereka yang lesu, dan kalau menurut pendapat gue pribadi, kayak lagi kurang fit gitu. Berserk yang saking keselnya gue, saking gue melihat performanya dia buruk, gue sampai nge-tweet gitu. Tapi ternyata di Split 1 kemarin, performanya Berserk itu benar-benar dia nunjukin kalau dia belajar dari kesalahan. Menurut gue Berserk main di Split 1 kemarin itu bagus banget as Sentinel. Bukan cuma dari segi tembak, tapi dari segi setup, kayak trapwire, pemasangan trapwire di lokasi-lokasi yang keren banget lah, yang bisa aja kena tuh pemain BTR gitu. Kemudian banyak menangin momen-momen clutch, dan tektokan utility antar sesama tim. Menurut gue Berserk, you are doing a great job. Well done. Semoga performa Bang Berserk bisa konsisten untuk di Split 2 nanti. Karena di Split 2 bakal menjadi medan pertempuran mati-matian, atau bisa gue bilang Ragnaroknya Valorant Indonesia. For your information, Split 1 ini selain mendapatkan uang untuk yang juara 1, juga mendapatkan direct invite ke Split 2. Nah, untuk bisa masuk ke Ascension Pacific 2023, mereka harus memenangkan Split 2 Indonesia. Jadi ini kenapa Split 2 bakal menjadi turnamen yang paling penting untuk tim yang ikut dan lolos. ARF akhirnya coy, bisa masuk ke dalam top 3 tim Indonesia setelah melengsarkan Alter Ego ke lower bracket di main event Split 1 2023. Dan menurut gue nggak cuma ARF, Dewa United pun ikut serta menjatuhkan Alter Ego. Kalau kata Bang Wilson pas nge-cast, Adrian King, mampukah Sang Raja melakukannya? Ternyata tidak. Sang Raja pun kalah dengan para dewa. Dewa United lolos ke babak selanjutnya, dan Alter Ego akan menjadi tim selanjutnya setelah Dominatus untuk keluar di fase playoff. Ngomongin soal ARF, tim ini juga sama menjanjikannya. Map yang paling gue highlight kalau soal ARF adalah map Haven. Gila coy, kalau ARF main di map Haven, itu setupnya rapi banget, eksekusinya bagus banget. Mereka menang telak di map Haven lawan Dewa United. 13-1. 1 untuk Dewa United. Setelah ini, menurut gua ARF dan Dewa United bakal makin gacor ke depannya. Apalagi ada Lilo, Draggy, Freeze-Nuts. Mereka bertiga ini nih, bukan karena aim-nya doang yang tajam, tapi juga mereka mendapatkan first skill yang banyak, sering banget, dan juga banyak menangin clutch. Dan ini yang membuat Split 2 nanti bakal menjadi makin ngeri. Dominatus, one of my favorite team in Valorant Challengers Indonesia. Apalagi sekarang mereka udah nambah pengalaman kan Dominatus masuk ke main event di Split 1 waktu itu. Rosternya menurut gue oke-oke aja, fine-fine aja. Alasan gue kenapa Dominatus menjadi tim favorit adalah karena mereka tuh kayak main Valorant tuh to the fullest gitu. Mereka tuh kreatif banget, dan gue suka banget sama orang-orang yang kreatif gitu. Ray Forcy dengan satchel atau blast pack-nya, strategi W gaming-nya dia yang kadang-kadang kalau dia nge-rush gitu ya, mereka nge-rush itu kayak why gitu loh. Kadang bener, kadang kalau kagak benernya bikin why gitu kan, bertanya-tanya lu ngapain gitu. Tapi juga dibantu dengan aim yang luar biasa tajam dari Valdin, dan juga banyak banget dimenangin clutch-nya sama Omen. Mau dia pakai Omen, mau dia pakai Astra, mau dia pakai Brimstone, ini Omen nih, Bang Omen ini bener-bener bagus banget dia main controller. Karena itu, menurut gue Dominatus bisa step up untuk di Split 2 nanti. Dan siapapun lawannya, yang gue favoritin tetap Dominatus, Natus. Dan gak cuma mereka, tim-tim baru pun akan mencoba peruntungannya di Split 2 ini. Tiger Wong,
Wooden Tesla, kayaknya gue familiar sama nickname-nya ya. Gue kayak pernah lihat gitu. Tapi kalau roster yang lain, gue masih kurang tahu sih. Kalau kalian ada yang tahu, komen di bawah. First of all, gue seneng banget sih ada tim dari artis besar yang membuka cabang e-sport Valorant di e-sportnya gitu. Karena berarti kan ini Valorant tuh mulai mendapatkan spotlight gitu. Karena menurut gue ya memang game Valorant itu layak untuk mendapatkan spotlight sebanyak-banyaknya gitu. Ya gue seneng banget, semoga Valorant dengan adanya Mbak Imong masuk nih ya, jadi makin rame, jadi makin banyak yang kenal sama Valorant, dan scene-nya jadi makin seru. Dan boom, bisa menjadi vendor yang akan memporak-porandakan Split 2 nanti. Gue kan tadi bilang, ada Ragnaroknya Valorant Indonesia. Ini nih, pesan khusus buat BTR dan juga ARF. Kalau kalian nyaman sama posisi sekarang, kalau kalian leha-leha aja, siap-siap, kalian bakal digigit, dicabik-cabik, dan ditelen sama Boom Esports, because I know they will come back way more stronger than before. Gue bakal ngerti, gue bakal tahu kalau Boom Esports bakal ngebantai-bantai. Gue ada feeling itu, gue ada ketakutan itu kalau Boom Esports bakal comeback dan bakal ngeri banget di Split 2 nanti. Karena ini pertaruhannya udah Ascension, yang dimana itu jadi tujuan utama dari Boom Esports. Jadi gue wanti-wanti nih, Boom bakal comeback jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan ini merupakan kesialan buat tim yang nggak siap ataupun yang tidak mengantisipasi apa-apa aja yang harus disiapin. Beware, or the Wolfpack will haunt you. Terakhir, untuk Liga Pasifik Valorant 2023 itu bakal dimulai di tanggal 25 Maret 2023. Untuk yang ada Indonesia coy, itu ada di hari Sabtu tanggal 25 Maret jam 7 malam, itu ada Global Esports melawan T1. Yang dimana kita berharap GM Monyet bisa main ya sebagai roster utama di Global Esports nanti. Dan kalau RRQ itu ada di tanggal 27 Maret melawan Genji. Kayaknya udah sih itu aja yang ada Indonesia coy di bulan Maret ya, karena untuk Paper Rex sendiri itu ada di bulan April. Jadi yang untuk bulan Maret yang bisa kita tonton yang ada Indonesia coy itu ada Global Esports karena ada Monyet dan ada RRQ. Gua hanya berharap RRQ bisa lolos ke Masters Tokyo 2023. Gua nggak berharap mereka bisa menang di Liga Pasifik ini karena kita tahu, gua rasa sih yang menang bakal DRX ya, karena DRX waktu di lock-in Brazil kemarin bisa nyeimbangin Loud 2-2 di lower final waktu itu. Jadi menurut gue no chance untuk RRQ. Ya bisa aja sih kalau misalkan mereka benar-benar latihan banget ya. Cuman kalau dilihat dari kemarin performanya lawan Footballis, ya kayaknya kalau untuk lawan DRX sih masih belum ya. Tapi gue berharap bisa menang ya. Tapi harapan terbesar gue adalah setidaknya RRQ bisa lolos ke Masters Tokyo 2023. That's it, itu harapan gue satu-satunya. Gue nggak berharap RRQ menang di Liga Pasifik, tapi gue please lolos masuk ke top 3 di Liga Pasifik dan lolos ke Masters Tokyo 2023. Itu aja beritanya. Kalau suka scene e-sport Valorant di Indonesia bisa subscribe dan koreksi kalau gue ada salah atau ada kekurangan informasi. Kalau kalian punya pendapat, komen di bawah. Makasih semuanya.